orang Indonesia itu sangat santai. Ya, orang Indonesia sendiri juga tahu orang Indonesia itu santai. Gimana orang Indonesia santainya? Kerana kemarin ada kejadian tegang di Jakarta di mana ada teroris taruh bom di Jakarta ya. Kalau untuk manusia biasa dari negara lain harus gimana? Harus lari, harus jerit, harus posting ke Instagram ya. Tetapi no, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ada bom, ada kejadian tegang, semua pada kumpul di sana. Tidak heran lagi kalau warga plus 62 memang sudah di tingkatan makrifat. Kenapa bisa Indonesia jadi negara tersantui di dunia? Ya karena sudah katam dengan kesengsaraan yang terjadi. Namun bagi warga asing itu sungguhlah aneh dan di luar nurul. Mari kita selami keelokan di negeri Indonesia, yang mayoritas makhluknya bisa dibilang di luar batas normal. Banyak warga asing atau bule sering heran dengan gaya santai orang Indonesia, di mana mereka terbiasa dengan hidup serba cepat. Jadi ketika melihat orang Indonesia yang bisa duduk berlama-lama di warung kopi, santai di tengah kemacetan, atau tetap tenang dalam situasi mendesak, mereka merasa takjub. Bagi bule, hal ini luar biasa karena menunjukkan bagaimana orang Indonesia bisa menikmati hidup tanpa terburu-buru. Sikap santai ini sering membuat mereka terkesan dan bertanya-tanya, bagaimana orang Indonesia bisa tetap tenang dalam segala situasi. Bahkan santainya warga Indonesia membuat bule satu ini merasa aneh dan takjub, karena menurutnya baru kali ini ia menemukan masyarakat yang begitu santuy di dunia. Satu hal yang bikin aku kebingin cari seperti orang Indonesia adalah santai ala Indonesia. Orang Eropa tuh selalu stres kalau ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Apalagi kalau tidak ada rencana sama sekali. Kalau orang Indonesia kan lebih sabar dan santai. Alon-alon batung kelakon. So, nantinya semua akan selesai tanpa harus stres. Kembali lagi top up edisi banjiran awak tadi panong edisi banjiran makan dulu kak kasih ya oh yang ambil pilih deh. Kita mau basah kok. Emang udah basah? Dikit lagi. Orang Indonesia itu sangat santai. Ya, orang Indonesia sendiri juga tahu orang Indonesia itu santai. Gimana orang Indonesia santainya? Kerana kemarin ada kejadian tegang di Jakarta di mana ada teroris taruh bom di Jakarta ya. Kalau untuk manusia biasa dari negara lain harus gimana? Harus lari, harus jerit, harus posting ke Instagram ya. Tetapi no, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ada bom, ada kejadian tegang, semua pada kumpul di sana. Semua pada lihat, semua pada observasi. Tenang aja. Sampai saya lihat ada tukang cilok, ada bang cilok kumpul di sana, jualan dagangan. Luar biasa sekali saya lihat. Kalau orang Indonesia itu tidak takut, itu teroris. Mereka mau menakutkan orang Indonesia, tapi orang Indonesia itu rebel. Mereka tak takut. Kalian mau menakutkan kami. Kami malah kumpul di sana. Jadi itu teroris. Dia susah. Waduh, ini kami mau menakutkan orang Indonesia. Orang Indonesia gak lari, malah kumpul di sana. Jadi saya lihat, saya merasa luar biasa sekali. Dan saya juga merasa sedikit culture shock. Kerana seharusnya itu ada peristiwa yang membahayakan nyawa. Tapi orang Indonesia gak lari. Itu orang Indonesia different. Itu beda
berbeza dengan orang dari negara lainnya. Mungkin orang Indonesia sudah biasa dengan kejadian yang seperti ini kerana orang Indonesia ada gempa bumi, ada erupsi Merapi, tsunami, terus ada taifun, ada banjir, bencana alam aja, santai aja. Apalagi ini peristiwa dari manusia. Saya merasa orang Indonesia ada kebijaksanaan di sini. Ada kebijaksanaan untuk mengidentifikasi apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah, sama perbezaan antara ini dua. Dan lagi satu, orang Indonesia juga tahu harus respon gimana untuk kejadian yang berbeza antara ini. Jadi untuk peristiwa yang tidak bisa diubah seperti bencana alam, mau apain? Nggak bisa apa-apain. Jadi mending optimis, mending santai aja. Dan ini saya lihat kemarin Jakarta banjir, tetapi orangnya bukan pada sedih atau gimana, tetapi saya lihat ada kanak-kanak malah main di dalam airnya. Bahkan saya lihat ada bot jualan sayur lagi menyusuri itu sungai banjirnya. Wah, luar biasa sekali. Udah seperti itu pasar di Thailand ya. Jadi saya lihat di sini orang Indonesia itu apakah kesusahan hidupnya, mereka tetap optimis, santai aja. Dan dengan ini ya saya merasa orang Indonesia mereka lebih happy kerana mereka menjalankan hidup dengan stres yang minimal. Jadi yang apa yang tidak harus dipusingkan kepala, ya udah santai aja. Saya merasa ini yang saya harus pelajari dari orang Indonesia. Jadi gak usah stres banget yang apa yang saya tidak bisa berubah. Mending ya santai aja. Apabila saya sampai di Indonesia, kadang-kadang saya terlalu stres. Nah, teman-teman Indonesia bilang, sabar Ivy, santai Ivy. Dan di sini saya agak shock kenapa orang Indonesia suka bilang santai, suka bilang sabar. Nah, ternyata di sini itu kebijaksanaannya di sini. Jangan pusing atas apa yang kamu tidak bisa berubah sebagai manusia yang biasa. Yang bisa berubah itu kamu melakukan, yang tidak bisa diubahkan itu serahkan kepada Tuhan. Seterusnya saya juga suka orang Indonesia, mereka tidak mengharapkan siapa-siapa, mereka tidak mengharapkan pemerintah, mereka tidak mengharapkan ada sesiapa yang membantu mereka. Semua rezeki mereka cari dengan tangan sendiri, dan ini jelas bisa diobservasi semasa pandemi COVID ini. Kerana kemarin ya saya lihat di Facebooknya Pak Jokowi ada satu komen, itu masnya bilang, Pak Jokowi, saya tidak mengharapkan apa-apa, saya tidak mengharapkan bantuan uang atau bantuan apa-apa pun, cuman saya minta kerjaan pada saat pandemi ini. Dan ini orang asing seperti kami juga tahu ya, kerana kalau di negara lain, negara maju ya, itu banyak insentif dari pemerintahan. Tetapi di Indonesia kalau kamu mengharapkan pemerintah, mending kamu kerjakan dengan tangan sendiri. Yang ini kami respect tentang orang Indonesia. Jadi saya di Indonesia, saya lihat ada banyak orang Indonesia, mereka itu rajin, mereka rajin mencari rezeki, terus mereka pakai akal untuk mencari rezeki. Mereka gak duduk di sana mengharap pemerintah. Yang saya suka tentang orang Indonesia yaitu mereka ikhlas. Kalau di Malaysia ya, kamu mau sewa satu spot di restoran atau food court ya, misalnya sudah ada orang jual Indomie, kamu gak bisa jual Indomie lagi, kamu harus jual bakso, ada mie Jawa, yang lain-lain, kerana nanti terjadi persaingan. Tetapi kalau di Indonesia, saya ke food courtnya, itu sederet itu warungnya, semua bisa jual makanan yang sama, minuman yang sama, dan mereka semua santai aja. Itu mereka gak merasa dengki atau iri hati antara lain. Mereka semua itu teman, itu rezeki kemana itu ya udah, itu terserah customernya, mereka tetap teman-teman gitu. Dan kemarin saya lagi dengan teman, kami minum kopi jos di Tugu Jogja ya. Terus pas kami duduk, ada satu ibu, dia menjual makanan, tetapi pada pas itu kami udah kenyang, kami cuma mau minum kopi itu aja. Tetapi ibunya, walaupun kami bukan customernya, ibunya tetap ajak kami ngomong dalam bahasa Inggris. Walaupun ibunya bahasa Inggris tidak begitu lancar, tapi ibunya tetap sabar, tetap pengen belajar untuk ngomong dengan kami. Dan kami merasa sangat senang gitu, sangat segan gitu. Walaupun kami bukan customer kepada ibu itu, ibu juga itu gak merasa apa ya, gak merasa tidak enak atau gimana, tidak diajak ngomong dan gak memaksakan kami untuk beli makanan dari ibunya. Dan saya merasa itu luar biasa sekali. Apa pendapat kalian guys? Jangan lupa